Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan pajak. Selamat datang di live Instagram KPP Pratama Bengkulu 2 @pajak Bengkulu 2. Kali ini bersama saya Rio Rizky Pratama selaku penyuluh pajak. Pada kesempatan sore ini kita akan membahas terkait sistem inti administrasi perpajakan atau biasa disingkat SIAP atau SIAP atau kadang juga disebut Cortex. Mungkin kawan pajak pernah dengar ya istilah siap atau cortex ini. Sebenarnya apa sih siap atau cortex itu? Mari kita bahas bersama ya. Jadi kawan pajak, seperti kita ketahui, yang namanya ekonomi itu tentu saja adalah suatu hal yang dinamis ya. Jadi kalau kita melihat perekonomian Indonesia sekarang, mungkin kita tahu sudah didominasi oleh ekonomi online ya, dari adanya marketplace dan lain-lain. Mungkin kalau sekarang dibandingkan tingkat penjualan secara online dengan yang offline mungkin hampir sama kali ya, atau malah banyakkan yang online. Nah, karena adanya perubahan-perubahan dinamika dari sistem ekonomi kita, tentu saja pajak harus bisa mengikuti tren zaman. Sementara ekosistem aplikasi perpajakan kita sistemnya itu memang sudah cukup usang ya, karena sudah mungkin dari tahun 2008. Makanya kita diperlukan adanya suatu pembaruan sistem di mana sistem baru kita nanti itulah si siap atau cortex tadi. Lalu kawan pajak tentu saja harus tahu ya apa aja sih dampaknya siap ini gitu kan. Jadi untuk kawan pajak mungkin akan ada banyak sekali hal-hal yang lebih mempermudah dengan adanya siap. Pertama dia adalah aplikasinya menjadi satu pintu ya kawan pajak. Jadi kalau siap yang sebelumnya sebelum siap ini yang sebelumnya kita punya banyak sekali aplikasi, kawan pajak punya DJP online, mungkin kalau yang PKP ada pelaporan PPN, dia ada e-faktur, ada web faktur dan lain-lain. Kalau sekarang setelah nanti ada siap itu semuanya akan digabung. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya dengan kita lumayan banyak ya. Jadi kawan pajak sekali lagi kalau bisa kawan pajak ikuti ya karena info-info terkait dengan perubahan sistem dari perpajakan ini cukup penting ya karena ke depan mulai kemungkinan launchingnya di Juli 2024 kita akan sudah menggunakan sistem aplikasi yang baru. Jadi pertama tadi sudah kita bahas terkait dengan dampaknya penggunaan sistem inti administrasi perpajakan yang baru ini, yaitu sistemnya nanti ke depan hanya akan ada satu aplikasi saja. Jadi semua aplikasi yang selama ini digunakan oleh kawan pajak, ada DJP online, ada web faktur, ada e-faktur dan lain-lain nantinya akan digabung menjadi satu, namanya adalah portal wajib pajak. Di portal wajib pajak ini kita bisa mengakses semua hal ya. Jadi bisa dibilang portal wajib pajak ini nantinya akan menggantikan DJP online. Ke depan DJP online itu nggak kepake lagi. Yang kita pakai adalah portal wajib pajak. Tidak ada lagi nanti aplikasi-aplikasi selain itu. Jadi nggak ada lagi tadi web faktur, bikin faktur nanti nggak lewat e-faktur ya, nggak pakai install aplikasi. Semuanya akan berbasis web kawan pajak. Jadi enak banget ketika semuanya berbasis web, kawan pajak tidak perlu pusing kalau nantinya ada pembaruan, tidak harus install ulang dan lain-lain karena semuanya sudah langsung diupdate di webnya. Kawan pajak tinggal akses saja, tinggal buka saja browsernya, nyalakan internetnya, lalu tinggal login menggunakan username dan password yang seperti kita menggunakan DJP online. Tapi tentu saja karena ini sistem baru, tentu DJP online ini kan punya banyak beberapa kelemahan ya kawan pajak ya. Nah, kelemahan-kelemahan di DJP online inilah yang akan kita
dijawab lewat portal wajib pajak. Jadi bahkan dimulai dari kawan pajak melakukan pendaftaran NPWP ya, proses bisnis registrasi ke depannya itu semuanya akan menggunakan portal wajib pajak. Kalau sekarang mau registrasi NPWP itu menggunakan e-registration ya. Jadi dia terpisah aplikasinya, terpisah antara e-registration dengan DJP online. Ke depan nanti digabung, semua ada di portal wajib pajak. Dan ke depan untuk pendaftaran NPWP ini khusus untuk beberapa badan hukum ya. Kalau badan hukum itu bisa terintegrasi mereka dengan sistemnya punya Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi Kemenkumham itu mungkin mereka punya SABU dan SABH untuk badan hukum, PT itu SABH, kalau untuk CV mungkin SABU atau SABU. Nah itu kita juga terhubung nantinya. Ketika kawan pajak membuat badan hukum berbentuk PT, ketika proses perizinan mungkin pendaftarannya di SABH, maka bisa langsung NPWP-nya dibuatkan secara otomatis. Begitu juga ya kawan pajak yang mungkin membuat CV ya, nanti bisa pada saat perizinan di SABU, nah itu juga akan NPWP-nya bisa langsung terkonek ya, bisa langsung dibuat. Kalau lagi ada gangguan, kawan pajak tetap bisa mendaftarkan NPWP-nya secara terpisah, tapi nanti tidak lewat e-registration, tapi semua lewat portal wajib pajak. Jadi bisa dibilang nantinya kawan pajak itu hanya akan mengenal portal wajib pajak saja. Semua ada di situ. Dari kita daftar, terus profil kita, dan lain-lain, bahkan pelaporan SPT, pembuatan bukti potong, pembuatan faktur pajak, pelaporan SPT-nya, dan pembuatan billingnya semua ada di portal wajib pajak, termasuk ketika kita melakukan permohonan layanan yang sebelumnya mungkin harus datang ke KPP, itu nanti bisa lewat portal wajib pajak. Enak banget ya. Oke. Jadi ada hal-hal hal-hal baru nih terkait dengan sistem administrasi perpajakan kita yang baru. Di mana ya kawan pajak, pertama terkait dengan pembuatan SPT. Pembuatan SPT ketika kita nanti punya portal wajib pajak kan diberi kemudahan ya. Semua akan satu pintu di portal wajib pajak. Ketika kita mendapat kemudahan itu, untuk proses pelaporan SPT-nya ternyata ada sedikit perubahan. Kenapa? Kalau sekarang kita mau buat SPT itu harus bikin mungkin kalau PPN ya, bikin fakturnya di e-faktur dulu, terus kita upload, baru kita lapor di web faktur. Kalau nanti enggak, semua lewat portal wajib pajak. Kita buat bukti potong, kita buat faktur pajak, itu semua lewat portal wajib pajak. Nah, kalau sekarang kan yang lewat DJP online itu hanya yang e-Bupot ya, e-Bupot 21, e-Bupot unifikasi. Kalau dulu 21 malah menggunakan aplikasi ISPT ya, mulai Januari 2024 ini sudah tidak lagi menggunakan aplikasi, semua berbasis web. Kalau 21 menggunakan e-Bupot 21. Nah, e-Bupot 21 sama e-Bupot unifikasi ini akan terintegrasi di dalam portal wajib pajak. Kita pertama buat bukti potongnya dulu, buat fakturnya dulu, nanti baru bikin SPT-nya. SPT nantinya akan semua datanya itu sinkron dengan data bukti potong. Jadi enak banget, tidak perlu kawan pajak pusing cara ngisi SPT seperti apa, enggak lagi. Kita cukup belajar buat bukti potong, kita belajar buat faktur. Nanti pada saat proses pembuatan SPT otomatis semuanya sudah sinkron karena datanya pre-populated gitu. Jadi setelah kita buat bukti potong, setelah buat faktur pajak, kita buat SPT-nya, dan nanti billingnya dibuat pada saat proses pembuatan SPT. Jadi billingnya itu, ini ada sesuatu yang baru juga, billing pajak nantinya akan hanya satu saja setiap laporan SPT. Jadi kalaupun unifikasi ya, unifikasi itu kan ada PPh-nya banyak, ada PPh 22, PPh 23, PPh final. Dulu bikin billingnya per jenis pajak, kalau sekarang, kalau nanti enggak. Kalau nanti kawan pajak cukup bikin bukti potong, 22, 23 final, lalu digabung di SPT unifikasi, billingnya
di-create hanya satu saja. Dan itu akan meliputi semua jenis pajak. Setelah kita create billing, untuk beberapa bank tertentu bahkan dia terintegrasi dengan sistem kita. Seperti Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Sejauh ini baru 3 nih yang terintegrasi, mungkin BCA akan menyusul ya. Ketika terintegrasi itu seperti apa? Sama seperti kawan pajak kalau misalkan pernah belanja di beberapa marketplace ya, seperti sebut saja yang hijau terus yang orange gitu ya. Itu ketika kita bayar itu kan dia langsung nyambung ya, apalagi kalau bayarnya pakai kartu kredit tuh bisa langsung tersambung, tinggal masukin OTP langsung kelar pembayaran. Nanti kurang lebih perpajakan juga sama sistemnya. Ketika kawan pajak buat bukti potong, buat faktur, dibuat SPT-nya, dan pada saat create billing bisa langsung dibayar karena datanya nanti akan nyambung. Mungkin bisa langsung nyambung ke online banking atau m-banking dan lain-lain. Nah, jadi enak banget ketika kita mau bayar, kita langsung bayar aja, sudahnya baru SPT-nya akan tersubmit. Gitu kawan pajak. Jadi bedanya kalau ke depan nanti pertama itu billing pajaknya hanya akan satu saja tuh per SPT. Dan bedanya lagi kalau sekarang kita buat billing pajak itu kan terpisah ya, ada menunya sendiri. Kalau nanti semuanya akan lewat SPT itu, sehingga kawan pajak tidak mungkin lagi terjadi salah bayar, tidak mungkin lagi terjadi salah buat billing. Karena kalau sekarang, kondisi sekarang ini saya lihat ya, masih banyak kawan pajak tuh yang keliru. Mungkin dia mau buat billing pajak untuk bulan Maret 2024, kebuatnya bulan Maret 2023 gitu ya. Nanti ke depan nggak bakal ada lagi karena semua pembuatan billing sudah tertaut dengan SPT kita. Jadi buat bukti potong, lalu buat SPT-nya, baru billingnya akan tercreate, kita bayar, SPT-nya terkirim. Jadi proses ke depan nanti seperti itu untuk PPH. Untuk PPN gimana? Sama. Buat faktur pajak, create SPT-nya, masukkan PM dan lain-lain, ini datanya akan terpopulated, lalu ketahuan kurang bayarnya, kita buat billing langsung terbuat sendiri oleh sistem otomatis, dibayar baru pengiriman SPT-nya. Sehingga pembuatan billing tidak lagi dilakukan secara manual. Billing pajak nanti akan tercreate otomatis. Kalau kawan pajak pernah buat e-bupot, mungkin unifikasi atau 21, di situ kan sudah ada ya untuk menu pembuatan billing secara otomatis. Cuma bedanya kalau dulu yang di menu e-bupot unifikasi itu setiap bukti potong ya dibuatkan billingnya satu-satu, ribet. Kalau nanti ke depan enggak, cukup satu SPT, satu billing. Jadi supaya mempermudah nih kawan pajak, bayar pajaknya nggak usah rame-rame amat gitu ya, nggak usah sampai 100 billing, itu enggak. Kita cukup satu SPT, satu aja billingnya. Jadi SPT unifikasi, banyak jenis pajak, billingnya nanti hanya satu. Tidak perlu lagi dibuat per jenis, PPh 22 sendiri, 23 sendiri, final sendiri, itu tidak. Gitu. Jadi itu untuk prosbis terbaru ya. Ini saya sambil baca ya pertanyaan. Oh, ini ada yang nanya ya. Kalau misalkan kita berubah ya sistemnya dari DJP online menjadi portal wajib pajak dengan adanya siap ini, apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini penting nih. Jadi yang harus disiapkan ada beberapa hal kawan pajak. Pertama, kalau untuk orang pribadi yang pasti ya sudah melakukan pemadanan NIK NPWP. Kenapa? Karena nanti semua data kita NPWP 15 digit kan nggak kepake lagi. Semua akan digantikan dengan NIK. Nah, jadi ketika kawan pajak nantinya akan membayar pajak, membuat bukti potong untuk pegawainya, membuat bukti potong untuk rekanan yang pribadi, semua membutuhkan NIK. Jadi dari sekarang kawan pajak ingatkan kembali nih kepada semua pegawai kita, semua rekanan kita bahwa jangan lupa selain lapor SPT tahunan, lakukan juga pemadanan NIK menjadi NPWP. Memang NIK menjadi NPWP ini bulan Juli ya, mulai 1 Juli 2024 dia akan terrealisir nih. Jadi diminta kawan pajak mengingatkan kembali kepada teman-temannya, kepada pegawainya, kepada rekanannya yang pribadi
Itu harus segera dilakukan supaya apa? Ketika nanti sudah launching menggunakan aplikasi baru, kawan pajak tidak sulit lagi ketika melakukan pembuatan bukti potong gitu. Jadi karena bukti potong nanti akan nyaut dengan NIK-nya. Lalu yang kedua ada pertanyaan nih. Kalau nanti DJP online digantikan portal wajib pajak, artinya DJP online itu nggak kepake lagi ya? Benar. Jadi memang DJP online ke depan akan digantikan dengan portal wajib pajak. Yang jadi permasalahan ini satu nih. Pertama loginnya. Karena loginnya DJP online kan udah ada username yaitu NPWP atau NIK dan password. Gimana dengan portal wajib pajak? Sama kawan pajak ya. Portal wajib pajak itu sama-sama membutuhkan username dan kata sandi atau password. Username-nya apa? Username-nya adalah NPWP. Nah, kata sandinya ini ternyata berbeda dari kata sandi DJP online. Jadi kalau kawan pajak yang sudah punya NPWP, sudah punya DJP online, sudah punya password, itu kayak gimana? Nah, nantinya DJP akan mengirimkan email. Jadi di email itu akan diberitahukan perubahan dari DJP online menjadi portal wajib pajak, akan dikasih link mungkin alamatnya ya, alamat terbaru aplikasi tersebut berbasis web, dan nanti akan dikasihkan juga untuk username-nya yaitu NPWP dan kata sandi sementaranya. Jadi kawan pajak nanti tinggal ditunggu aja ya, sekitar mungkin bulan-bulan 5, bulan 6, bulan 7 akan ada email pemberitahuan terkait perubahan layanan DJP dari DJP online menjadi portal wajib pajak, dan di situ akan dikasih tahu kata sandinya. Silakan kawan pajak untuk segera login dan segera mengganti kata sandi sementara tadi. Karena kan kata sandinya memang kata sandi masih buatan oleh sistem ya. Sama lah seperti kita mungkin daftar pertama kali di perbankan gitu ya, dapat kartu, mungkin PIN-nya itu PIN otomatis. Nah ini silakan diganti sendiri. Kurang lebih kasusnya sama. Nantinya kawan pajak untuk data login tersebut akan dikirim menggunakan email. Emailnya email apa? Emailnya adalah email yang terdaftar di DJP online kawan pajak. Jadi silakan kawan pajak yang merasa emailnya di DJP online itu salah, segera diupdate ya. Segera cek kembali. Jadi DJP online mumpung ini masa SPT tahunan, yang perlu kawan pajak perhatikan satu, kita lapor SPT nggak boleh telat. Paling lambat 31 Maret orang pribadi, 30 April badan. Kedua, segera lakukan pemadanan NIK NPWP untuk orang pribadi. Kalau tulisannya sudah valid, artinya sudah, nggak perlu bingung lagi. Tapi kalau masih belum valid, nah itu silakan divalidasi. Lalu yang ketiga, silakan pastikan email dan nomor HP-nya sudah benar. Di mana? Sama, adanya di menu profil, di tempat kawan pajak melakukan validasi NIK dan NPWP tadi. Silakan ya, di halaman keduanya itu ada terkait email. Kalau salah gimana, segera diganti dengan email kita yang aktif. Jadi nggak masalah ya kalau merasa, Pak saya emailnya ini menggunakan email yang lama banget gitu ya. Tapi saya udah lupa nih email ini, udah hilang, passwordnya juga sudah lupa. Nggak apa, kita ganti menggunakan email yang baru gitu kawan pajak ya. Silakan kawan pajak gunakan email terbarunya, apa, cek HP-nya masing-masing, biasanya di aplikasi Gmail itu ada. Jadi kita menggunakan email yang itu aja nih. Pastikan email tersebut aktif. Jadi ketika kita ada perubahan sistem nanti, kemungkinan di pertengahan tahun ini, nantinya kawan pajak sudah bisa mendapatkan kata sandi untuk web yang baru gitu. Jadi aman ya, karena emailnya sudah aman, kawan pajak akan dikirim loginnya menggunakan email tersebut. Jadi pastikan sekali lagi email harus aktif dan sudah diupdate di DJP Online. Oke, ini saya sambil cek ya, apalagi nih pertanyaannya. Oh iya, persiapan tadi ya. Pertanyaan pertama nih, apa aja yang perlu kita siapkan untuk migrasi ya dari aplikasi baru dari lama ke baru nih? Tentu saja kawan pajak harus bisa login DJP online dulu kalau sekarang. Jadi pastikan kawan pajak sudah punya EVIN, atau kalau lupa EVIN-nya dicatat EVIN-nya apa. Kenapa? Karena kita harus bisa login DJP online supaya kita bisa ngecek nih
Apakah pemadanan NIK NPWP kita sudah dilakukan, sudah valid atau belum. Lalu email kita yang terdaftar di DJP Online apakah sudah benar, HP-nya sudah benar atau enggak gitu. Jadi pastikan sekali lagi ini sangat-sangat penting ya. Saya ulang-ulang terus ya. Jadi coba cek DJP Online kawan pajak. Kalau misalkan nggak bisa login ya, nggak bisa masuk, apakah lupa passwordnya, silakan segera di reset. Kalau misalkan lupa password, nggak punya EVIN-nya segera diurus. Untuk ngurus EVIN sekarang tidak bisa melalui WhatsApp ya, harus melalui kanal-kanal resmi. Pertama, datang ke KPP atau KP2KP terdekat boleh. Atau kedua, kawan pajak bisa mengakses aplikasi M-Pajak. Ini bisa diunduh di Play Store, di App Store itu ada. Silakan unduh saja M-Pajak, nanti di situ ada menu lupa EVIN. Yang perlu disiapkan cuma nomor KK dan nomor KTP, nomor NIK kita ya. Sama nanti diminta selfie. Akan EVIN-nya dikirim secara online. Itu enak ya. Silakan gunakan. Silakan download M-Pajak kita ya. Oke, jadi harus sudah bisa login DJP Online, emailnya sudah benar, HP-nya sudah benar, pemadanan NIK NPWP sudah dilakukan. Ini saya akan masuk lagi, oh iya, ini ada konsep baru terkait dengan aplikasi kita yang baru ya, Cortex atau Siap. Tadi ada perubahan alur proses bisnis ya. Kalau sekarang kita bayar pajak itu bisa tanpa melakukan pelaporan nih. Nah, ini sebetulnya salah ya. Karena kewajiban kita itu sebetulnya selain bayar pajaknya itu melaporkan SPT-nya. Tapi kenyataannya banyak di antara kita tidak membuat bukti potong, tidak melaporkan SPT, meskipun kita melakukan pemotongan dan melakukan pembayaran pajak. Itu sebetulnya salah kawan pajak. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pemotongan pajak, yang dipotong itu berhak loh dapat yang namanya bukti potong. Bukti bahwa dia pajaknya itu sudah dibayar dan disetorkan. Jadi bukti potong itu wajib untuk dibuat. Karena masih banyak yang nggak buat, nah ini di bypass selama ini buat billing aja ya tanpa buat bukti potong dan langsung dibayar. Nanti ke depan nggak bisa lagi. Mulai sistem kita yang baru, alur prosesnya seperti yang tadi saya sudah ungkapkan di depan, kita spill dikit bahwa pertama harus buat bukti potong dulu. Harus buat faktur pajak dulu, baru bisa buat SPT, baru bisa buat billing. Billingnya juga tidak dilakukan, tidak dibuat secara manual. Billingnya dibuat secara otomatis. Ketika SPT kita kurang bayar 300 juta, contoh, ya, billingnya nanti akan langsung keluar. Kawan pajak bisa langsung diklik dan billingnya langsung terbuat dan silakan langsung dibayar. Setelah dibayar baru SPT-nya bisa disubmit. Jadi ini sangat-sangat penting ya. Konsep pertama harus buat bukti potong, harus buat faktur pajak. Ketika bukti potong faktur pajak tidak dibuat, ke depan nggak bisa lagi bayar pajak. Nah ini jadi kendala nih. Kenapa? Ketika tidak bisa bayar pajak ya nanti jadi masalah ya, jadi temuan oleh KPP gitu ya. Untuk pemerintah mungkin bisa jadi temuan oleh inspektorat, BPK, BPKP, jadi kendala. Jadi tolong sekali lagi buatlah bukti potong dan buatlah faktur pajak karena ini merupakan kewajiban pemotong dan merupakan hak bagi yang dipotong. Kasihan dong misalkan dia pegawai kita nih sudah dipotong PPh pasal 21 misalkan 10 juta tapi tidak dibuatkan bukti potongnya, kasihan. Ketika dia mau lapor SPT dia bingung. Wah, saya nanti dianggap belum bayar pajak padahal sudah. Tapi ternyata kita yang belum, mungkin perusahaan ya, belum melakukan pembuatan bukti potong. Ini ke depan nggak boleh lagi, karena benar-benar alurnya dikunci. Mau buat billing harus buat bukti potong dulu. Termasuk faktur pajak ini kawan pajak ya. Banyak mungkin kawan pajak terutama yang rekanan pemerintah nih. Kalau rekanan pemerintah nih penyakitnya satu ya, mungkin yang penting pengajuan cair, pajak sudah dipungut, merasa sudah selesai gitu. Padahal salah. Kita ada kewajiban untuk membuat faktur pajak. Ketika faktur tidak dibuat, maka kawan pajak tuh bisa kena denda loh. Dendanya 1% dari nilai transaksi besar. Nah, ini kita jagain nih supaya ke depan mulai dengan sistem kita yang baru,
tidak lagi ada istilah faktur itu tidak dibuat. Nggak ada lagi istilah kawan pajak kena denda 1% dari nilai transaksi, terutama rekanan pemerintah. Karena memang faktur itu harus dibuat dulu, baru nanti pajaknya bisa disetorkan oleh si rekanan kita, yaitu satker terkait. Gitu. Kalau untuk instansi pemerintah ya. Untuk swasta juga sama kok berlakunya. Oke, itu konsep pertama. Jadi perubahan proses bisnis di mana bukti potong dan faktur pajak ini mesti wajib dibuat baru kita bisa bayar pajaknya. Itu satu. Yang kedua ada konsep lagi terkait dengan billing ya. Tadi sudah kita sebut billing nantinya akan melihat dari SPT dan dia bisa meliputi berbagai jenis pajak. Jadi dia lintas ya. Boleh kalau misalkan unifikasi itu ada PPA 22, ada PPA 23, ada PPA final. Ke depan buat billing itu tidak satu-satu, 22 dibuat sendiri, 23 dibuat sendiri, final dibuat sendiri, itu tidak. Jadi konsep ke depan satu billing itu untuk satu SPT dan dia bisa saja lintas jenis pajak. Termasuk juga kegiatannya ada 10, billing pajaknya nanti cuma satu. Jadi 1 bulan 1 SPT 1 billing. Kawan pajak nggak perlu pusing bayar pajak berkali-kali. Gimana kalau ada yang ketinggalan? Ya nggak apa-apa sih. Kalau ada yang ketinggalan, kawan pajak silakan buat bukti potongnya yang ketinggalan. Lalu nanti bisa pembetulan dan dibayarkan selisihnya. Tapi ingat ya, kalau ada yang ketinggalan seperti itu, menyebabkan pembetulan tapi dia kurang pembayaran pajaknya, bisa kena denda. Dendanya itu ada bunga ya. Bunga kita itu fluktuatif. Per bulan itu sekitar 1% per bulan kalau terlambat bayar pajak. Oke, jadi ini konsepnya sangat-sangat diharapkan sangat mempermudah. Karena untuk billing ini yang sebelumnya suka salah, jadi kawan pajak gak bakal salah lagi ya, gak bakal ada pengajuan PBK sampai 100 billing pajak, itu enggak. SSP nanti bisa dibilang 99% itu pasti tanpa kesalahan. Karena dia benar-benar kita lihat dulu bukti potongnya, kita lihat dulu SPT-nya, dan dia tercreate otomatis, tidak diinput manual. Gak mungkin lagi mata kita ya mungkin udah ngantuk gitu ya. Salah tulis nih dari 2023 ke 2024 tuh gak mungkin lagi. Dari Maret ke April tuh gak mungkin lagi. Dari PPA 21 ke PPA 23 itu gak mungkin lagi. Gitu. Jadi kurang lebih ini benar-benar enak. Karena emang tujuannya aplikasi baru tentu saja kalau bisa itu untuk mempermudah kawan pajak semua ya. Satu billing untuk satu SPT, tidak perlu satu SPT sampai billingnya ada 100. Ini termasuk instansi pemerintah ya, ketika ada 100 kegiatan bayar pajaknya cukup 1 kali aja sebulan gitu, gampang ya. Nanti kalau masalah pertanggungjawaban bisa menggunakan bukti potong. Oke, itu konsep kedua. Lalu kita ada konsep ketiga ya terkait dengan deposit pajak. Nah, sebelum masuk deposit pajak ini ada yang nanya nih. Oh, ada yang nanya ya. Saya coba jawab. Oke, kapan realisasinya penggunaan portal wajib pajak? Ini diperkirakan pertengahan tahun ini ya, sesuai dengan integrasi NIK NPWP kan Juli 2024 ya. Nanti silakan ditunggu aja. Kapan portal bisa digunakan? Sama ya, kemungkinan itu di Juli 2024. Ini ada yang nanya, kalau faktur pajak menyusul apakah jadi masalah? Nah ini ya, faktur pajak ingat kawan pajak ya, faktur pajak ini dibuatnya kapan? Dibuatnya paling lambat adalah mana yang lebih dulu antara penyerahan barang atau pembayaran. Gak boleh telat. Kenapa? Faktur pajak kalau telat dia dendanya 1%. Gitu. Jadi dengan sistem yang baru kan kawan pajak akan dipaksa membuat faktur pajak dulu baru bisa buat SPT. Dengan tujuan bahwa ya kalau bisa kita jangan sampailah kena sanksi administrasi. Bikin faktur telat gitu ya, itu fatal. Dendanya 1% dari nilai transaksi. Transaksinya 1 miliar itu 10 juta loh, 1%-nya ya enggak? 1 miliar 1.100, oh 10 juta. Kan lumayan ya kena denda 10 juta gara-gara kita bikin fakturnya telat gitu ya. Nggak boleh ya kawan pajak ya untuk faktur pajak. Meskipun gini, kalaupun nanti ternyata ada bukti potong atau faktur pajak yang
ketinggalan ya, mungkin karena transaksinya, ketinggalannya karena apa, mungkin banyak hal gitu ya. Gimana? Apakah masih bisa dibuat? Masih bisa dibuat kok. Jadi bukti potong itu, kalaupun dia ada yang kelupaan, faktur pajak, kalaupun ada yang kelupaan, tetap masih bisa dibuat, tapi konsekuensinya tadi, ketika kita terlambat buat bukti potong, terlambat buat faktur, ada kemungkinan pajaknya jadi terlambat dibayar. Kalau pajaknya terlambat dibayar, bisa kena bunga sekitar 1% per bulan. Lalu kalau fakturnya terlambat dibuat, nah ini bisa kena denda 1% dari nilai transaksi. Nah, jadi jangan sampai ya terjadi seperti ini. Meskipun bisa saja ya kita bikinnya nyusul itu bisa, nanti pakai pembetulan, tapi jadi masalah. Kalau ditanya masalah pasti jadi masalah. Oke, saya lanjut ya. Yang ketiga ada konsep terkait deposit pajak nih kawan pajak. Ini kayaknya ya, mungkin kalau kita ngelihat di toko ijo, toko orange gitu ya, termasuk kayak aplikasi-aplikasi ini ya, Gojek online gitu ya. Kok Gojek jadi nyebut merek, nggak apa-apa ya. Gojek atau Grab gitu kan ya, taksi atau ojek online, itu kan dia ada kayak ini ya, kayak apa ya, kayak OVO top up gitu ya. Nah nanti di pajak juga akan ada seperti itu, namanya deposit pajak. Jadi kalau kawan pajak yang selama ini bayarnya mungkin suka apa ya, suka lupa gitu ya, suka terlambat dan lain-lain, itu bisa top up dulu. Kita bisa deposit di awal, kita deposit misalkan 100 juta, nanti mau bayar SPT 3 juta itu bisa dari deposit. Nanti sistemnya seperti itu. Jadi sangat-sangat enak, di mana kawan pajak itu dikasih apa ya, opsi tambahan nih, gak harus bayar pajak itu di hari H. Takutnya pada saat hari H mungkin ada permasalahan, kita lupa, atau mungkin ada suatu hal yang mendesak jadinya nggak bisa bayar. Kalau terlambat kan bisa kena denda gitu. Dengan adanya deposit pajak, kawan pajak bisa top up terlebih dahulu, nanti bisa digunakan pada saat memang dibutuhkan. Dan ketika nantinya kawan pajak ada pelaporan SPT-nya lebih bayar, nah ini juga lebih bayarnya akan dimasukkan ke dalam deposit. Deposit sendiri bisa dicairkan ke bank ataupun bisa disimpan, jadi ketika kawan pajak nanti butuh bisa langsung dibayar. Dan prosesnya juga enak, dia akan dipindah bukukan secara otomatis. Jadi dari kode deposit ke kode pajak terkait. Itu ya. Jadi kalau untuk kawan pajak yang ada permasalahan dalam pembayaran, mungkin harus ditalangin dulu atau apa, silakan, kita sudah punya fitur namanya deposit pajak. Kita nggak kalah ya dengan marketplace yang ada apa namanya seperti Shopee Pay dan lain-lain gitu ya. Jadi kita punya juga namanya deposit pajak. Oke, sekarang terakhir konsep keempat ya, konsep baru yang keempat ini terkait dengan cabang. Kalau sekarang kan tiap cabang harus buat SPT, tiap cabang harus bayar sendiri. Ke depan enggak kawan pajak, itu ribet ya. Ke depannya kawan pajak yang punya cabangnya banyak, nah ini mungkin ada nggak nih dari Indomarko ya, Indomaret gitu kan, atau Alfa nih. Kalau misalkan kita punya cabang banyak, di seluruh Indonesia mungkin ada 2.000, 10.000, 30.000 bahkan ya, nanti itu tidak tiap cabang untuk bayar pajak. Cukup semua dibayar lewat pusat. Cabang itu nantinya hanya membuat bukti potong gitu. Ketika bukti potong dibuat oleh cabang, nanti otomatis masuk ke SPT pusat, silakan bayar pajaknya cukup satu billing saja. Tidak lagi setiap cabang yang membayar pajaknya gitu. Jadi enak banget, sama kayak PPN yang dipusatkan ya kurang lebih. Jadi seperti itu ya kawan pajak, ke depan skemanya untuk cabang nanti hanya membuat bukti potong, tidak membuat SPT. SPT hanya dibuat di pusat. Artinya apa? Artinya kawan pajak mungkin yang selama ini kalau cabangnya ada 10, lapor SPT-nya 11, pusatnya 1, cabangnya 10. Sekarang lapor SPT-nya cukup satu kali aja di pusat gitu. Jadi lebih gampang ya. Silakan cabang hanya membuat bukti potong, lapor SPT-nya di pusat, bayar pajaknya pun digabung semuanya di pusat. Oke kawan pajak, ada nggak nih yang mau nanya lagi terkait dengan sistem baru kita ya? Saya lihat belum ada ya.
Jadi mungkin saya coba resume apa aja sih hal-hal baru untuk sistem inti administrasi perpajakan yang baru. Pertama, kawan pajak, sistem inti yang baru ini akan sangat mempermudah kawan pajak sekalian. Pertama, kita nanti hanya punya satu aplikasi saja, yaitu portal wajib pajak. Tidak ada lagi e-faktur, tidak ada lagi web faktur, tidak ada lagi DJP online, tidak ada lagi e-registration dan lain-lain. Semua digabung namanya portal wajib pajak. Di portal wajib pajak itu kawan pajak bisa melihat data profilnya dan data profil ini bisa langsung dirubah. Jadi kalau datanya sudah terkonek misalkan dengan data Dukcapil, mau dirubah alamat, ketika Dukcapilnya sudah benar, silakan kawan pajak bisa langsung merubah sendiri tanpa perlu datang ke KPP. Jadi enak banget karena untuk portal wajib pajak memang menunya banyak, menu profilnya itu lebih lengkap. Silakan kawan pajak bisa mengecek sendiri ya, itu semua profil dia, kalau ada yang salah bisa langsung dirubah atau harus langsung bisa juga ke KPP untuk hal-hal tertentu ya, kalau memang butuh pengecekan atau penelitian dari KPP. Nanti akan ada yang bisa diubah sendiri, ada yang diubah melalui KPP. Lalu di portal wajib pajak ini sendiri kita bisa membuat bukti potong, kita bisa membuat faktur pajak, kita bisa membuat SPT, dan nanti billingnya akan tercreate otomatis. Ketika mau bayar untuk 3 bank tertentu yaitu Mandiri, BRI, BNI, ini akan terintegrasi sistemnya. Jadi bisa kawan pajak langsung klik, langsung bayar, SPT-nya langsung terkirim. Jadi kurang lebih enak banget konsepnya seperti itu. Lalu hal penting yang kedua adalah, oh iya, terkait dengan portal wajib pajak ini, nanti ketika kawan pajak menerima surat apapun dari kantor pajak, tidak lagi hanya dikirim melalui pos atau ekspedisi fisiknya. Jadi nanti semua surat menyurat juga bisa masuk lewat portal wajib pajak. Misalkan kawan pajak kena denda, STP-nya kawan pajak bisa langsung cek sendiri di portal wajib pajak masing-masing. Kalau misalkan ada dari pengawasan menerbitkan surat cinta nih, SP2DK ya, itu SP2DK akan masuk ke portal wajib pajak. Bahkan ketika kawan pajak nanti ada pemeriksaan mungkin ya, hasil dari pemeriksaan tersebut akan juga masuk ke portal wajib pajak. Jadi tidak ada lagi istilah saya nggak tahu nih, nggak nerima suratnya gitu ya. Jadi sangat-sangat mempermudah. Kenapa? Karena kita tahu mungkin alamat itu banyak yang nggak update ya. Mungkin alamat sebelumnya dia di sini, ternyata di situ. Mungkin apalagi yang sewa gitu kan ya. Jadi mungkin ke depan komunikasi ya antara kantor pajak dengan kawan pajak ini lebih enak gitu loh. Bisa semuanya lewat si portal wajib pajak. Ketika kawan pajak mengajukan permohonan-permohonan juga bisa lewat portal wajib pajak nih, termasuk permohonan sosialisasi. Nanti juga bisa melihat kelas pajak kita apa aja, itu bisa juga lewat portal wajib pajak tersebut. Juga kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan selama ini mengajukan pemindah bukuan, ngajukan SKB, ngajukan apapun, itu kan banyak yang ke kantor nih. Nanti ke depan lewat situ, gitu. Termasuk validasi ya. Kalau di sini ada real estate untuk validasi PHTB yang sebelumnya ada aplikasinya sendiri, nanti gabung juga di portal wajib pajak. Lalu untuk yang kedua yang perlu diperhatikan, sekali lagi ini resume ya, kawan pajak tolong yang belum integrasi NIK NPWP segera dilakukan. Lalu pastikan di DJP online emailnya sudah benar, nomor HP-nya sudah benar. Kenapa? Karena nanti pada saat sistem kita launching di pertengahan tahun ini, maka username dan kata sandi yang kawan pajak harus gunakan itu berbeda, tidak sama dengan kata sandi DJP online. Itu dikirimkannya lewat email. Ketika email kita tidak valid, nanti kawan pajak nggak bisa akses. Kalau nggak bisa akses gimana? Terpaksa datang ke KPP untuk kita bantu. Jadi supaya nanti dia tetap nyaman, kawan pajak nggak harus ke KPP untuk ngurusnya, silakan pastikan emailnya sudah aktif. Lalu resume ketiga, kawan pajak nanti billing pajak itu nanti akan lintas jenis pajak ya. Itu cukup satu SPT, satu billing saja. Tidak ada lagi istilah satu SPT kawan pajak bikin sampai 100 billing, itu enggak lagi ya. Karena capek juga mau inputnya ya kawan pajak ya. Cukup satu aja nggak perlu diinput pula. Karena kan sudah tercreate secara otomatis, dibuatkan secara otomatis ya, otomatis ketika bayar nanti dia juga akan masuk gitu. Terutama menggunakan yang 3 bank tadi ya yang sudah terintegrasi dengan kita.
Lalu terkait dengan cabang ya, cabang sekali lagi nggak perlu buat SPT, itu enak banget, cukup buat bukti potong aja. Mungkin seperti itu resumenya dari saya kawan pajak ya. Kita tunggu bersama. Jangan lupa follow Instagram kita ya di Pajak Bengkulu 2. Di sini akan ada banyak sekali informasi-informasi terkait perpajakan. Bisa dilihat ya di kita dari sekedar gimana cara lupa EVIN, gimana cara lapor SPT, ketentuan-ketentuan baru itu pasti akan masuk ke medsos kita, yaitu lewat IG di Pajak Bengkulu 2. Kita juga ada YouTube di Pajak Bengkulu 2 juga ya. Nanti silakan dicek aja, di situ banyak tutorial-tutorial. Kita juga ada X dan Facebook. Silakan kawan pajak yang mau follow medsosnya silakan. Dan ditunggu juga nanti Instagram, IG live kita yang lain ya, karena memang tahun ini akan banyak sekali informasi-informasi yang kawan pajak perlu ketahui nih terkait dengan perubahan-perubahan di DJP. Oke, jadi sudah pada dapat bocoran ya ini kawan pajak ya terkait dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan kita yang baru yang semoga segera di launching ya, kalau kemungkinan sih pertengahan tahun ini ya. Nanti kalau sudah ada hands-on aplikasinya itu nanti kita akan adakan pelatihan tersendiri ya kawan pajak, terutama untuk wajib pajak besar, strategis, instansi pemerintah itu pasti akan kita undang supaya kawan pajak bisa mencoba sendiri seperti apa sih aplikasi barunya gitu. Silakan ditunggu ya kawan pajak nanti undangannya seperti apa, makanya jangan lupa follow IG kami ya Pajak Bengkulu 2 supaya infonya itu tidak ketinggalan gitu loh, selalu up to date. Jadi kawan pajak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk nonton live kali ini, sampai ketemu di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.